Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat dapat bergabung di komunitas sel untuk bertumbuh bersama, belajar, dan saling berbagi. Untuk penempatan komunitas sel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu, dan remaja pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kedewasaan, berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Ibadah Paskah Bamab, Kabupaten Probolinggo diadakan di tempat ini pada hari Jumat, pukul 5 sore. Pendalaman Alkitab diundur bukan hari Senin, melainkan hari Selasa pukul 5 sore. Mari Bapak Ibu hadir. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua semakin dekat, kita perlu diperlengkapi. Sampai jumpa hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada di sini karena kita percaya Tuhan telah menjaga kita, melindungi kita, menolong kita. Dan pagi ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang saya beri judul Waktu untuk Hidup bagi Tuhan. Kita baca dulu ayat tema Paskah kita pada hari Jumat, beberapa Jumat yang lalu, yang saya sampaikan dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Begini bunyinya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, ayat ini telah saya uraikan beberapa waktu yang lalu, bahwa jalan untuk ke ruang Maha Kudus itu telah terbuka. Ya, tabir itu telah terbelah oleh karena darah Kristus. Ya, karena tepat ketika Yesus mati, saat itulah tabir itu terbelah dari atas ke bawah. Itu artinya bahwa jalan kepada Bapa itu terbuka. Artinya persekutuan dengan Tuhan itu sudah dengan bebas kita datang menghadapnya, ya, tanpa rasa takut, ya, tanpa ribet dengan ritual macam-macam, dan kapanpun ya kita bisa menghadap Tuhan, ya kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Ya, namun sayang sekali kadang-kadang kita tidak mempergunakan apa yang telah Yesus kerjakan di atas salib. Itu sesuatu yang mahal sebetulnya. Karena untuk membuka pintu kepada Bapa itu dia harus menyerahkan nyawanya. Bukankah itu sesuatu yang mahal? Tapi kita tidak mempergunakan gitu, karena mungkin kita berpikir, masih banyak waktu gitu ya. Masih banyak waktu. Masih hari-hari yang akan datang, masih ada minggu, apalagi kok minggu gitu ya. Minggu sekali, nanti minggu depan masih ada. Kita doa juga kadang-kadang kita menundanya gitu. Kira nanti masih ada waktu. Ya, hari ini saya masih ngantuk. Misal kalau pagi kita berdoa itu masih ngantuk. Lalu ada banyak kesibukan yang membuat kita itu menunda. Ya, padahal sebenarnya kesempatan itu bisa tertutup kapan saja. Ya, kesempatan untuk menghampiri Tuhan itu bisa tertutup. Oleh sebab itu mari kita gunakan itu. Ya, bagaimana kita mempergunakan hidup ini, ya, untuk hidup bagi Tuhan. Ya, saya kaitkan pintu yang terbuka itu dengan bagaimana kita hidup bagi Tuhan gitu. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, yang pertama kita melihat bagaimana kita hidup bagi Tuhan, yaitu mencari dan bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini merupakan kebutuhan rohani yang paling mendasar. Kita
manusia itu punya beberapa kebutuhan gitu ya. Ada kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa, kebutuhan roh. Itu kebutuhan rohani kita itu adalah sehubungan dengan Tuhan gitu. Dan bersekutu dengan Tuhan itu merupakan kebutuhan rohani yang paling mendasar, primer ini. Ya, kita mengenal ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu mau tidak mau harus dipenuhi. Sebagai kebutuhan kita secara tubuh itu, kebutuhan primer kita itu makan, pakai, itu harus dipenuhi. Kebutuhan sekundernya nggak perlu, tidak harus gitu. Misalnya kendaraan, TV, karena kita masih bisa hidup tanpa kendaraan, masih bisa hidup tanpa televisi, masih bisa hidup dengan HP. Nah, tapi kebutuhan primer itu nggak bisa, karena itu menyangkut kebutuhan dasar kita. Kalau tidak dipenuhi, mati kita. Mati. Nah, kebutuhan dasar roh kita itu adalah Tuhan. Yang kita dapatkan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Dan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan dengan Tuhan itu harmonis gitu. Kita tidak ada masalah dengan Tuhan. Hubungan kita lancar dengan Tuhan. Dan roh kita jadi sehat gitu. Jadi kuat. Dan itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Mempengaruhi seluruhnya. Nah, bagaimana perasaan kita dipengaruhi? Ya, kita akan merasa damai gitu ya. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, yang paling bisa kita rasakan itu adalah rasa damai. Tadi kita nyanyi dekat Allah, aja aku tenang. Dan itu pengalaman pemazmur. Dan kita harus mengalami yang sama gitu. Bagaimana hubungan dengan Tuhan itu mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi pola pikir kita. Ya, pola pikir kita, pikiran kita akan dipengaruhi. Ya, bagaimana ketika kita mendekat kepada Allah, pikiran kita akan diarahkan gitu. Ketika kita baca firman, pikiran kita diarahkan. Dan kalau kita merasa pikiran dan perasaan kita itu sudah dipengaruhi, kita punya pikiran dan perasaannya positif, maka kesehatan kita juga akan dipengaruhi. Benar ya? Kalau kita tidak stres gitu ya, perasaan kita senang, pikiran kita tidak ruwet, sehat. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira itu adalah obat katanya. Baik perbuatan kita juga akan dipengaruhi. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang positif pasti. Tidak mungkin kita dekat dengan Tuhan lalu perbuatan kita itu perbuatan yang negatif. Juga tindakan kita ya, waktu kita mengambil keputusan itu dipengaruhi. Lebih-lebih juga hubungan kita dengan sesama kita, hubungan sosial kita akan dipengaruhi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama akan baik. Nah, rasanya tidak mungkin ya kalau kita itu baik dengan Tuhan, ya, hubungan kita lancar, lalu kita benci orang lain. Akan ada tuduhan dalam hati kita. Kita merasa tidak layak menghadap Tuhan. Nah, kita harus menyelesaikannya. Jadi dia pengaruhi, terutama hubungan dengan hidup kekal kita. Ya, besok kita di kekekalan itu, ya di surga itu dipengaruhi oleh apa yang kita buat hari ini. Terutama dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi mempengaruhi banget gitu. Hubungan kita dengan Tuhan itu mempengaruhi kehidupan kekal kita kelak. Kedekatan dengan Tuhan itu akan memberikan kemuliaan kekal bagi kita selama-lamanya. Nah, jadi ini sesuatu yang penting gitu. Mendekat, mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan itu merupakan kebutuhan yang sangat vital, yang tidak boleh sebetulnya diabaikan. Namun sayang sekali kita berpikir bahwa itu tidak terlalu penting. Yang penting bagaimana kita mengatasi kesulitan ekonomi, bagaimana kita membuat anak-anak kita punya masa depan yang baik. Ya, harus sekolah
Ya, itu harus memang ya, cari uang harus. Ya, tapi jangan abaikan yang satu ini karena ini merupakan sesuatu yang sangat vital yang akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita dipengaruhi oleh bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan sudah buka itu jalan. Ya, jalan itu sudah dibuka. Tinggal kita sekarang mempergunakannya, gitu, memanfaatkannya. Ya, supaya kita tidak lagi menjadi orang yang bodoh gitu. Orang bodoh itu punya kesempatan tapi tidak digunakan. Itu orang bodoh gitu. Orang yang tidak menggunakan kesempatan. Tuhan sudah buka jalan itu dengan seluas-luasnya. Dengan lambang tirai terbelah dari atas ke bawah. Kita datang dengan penuh kebebasan tanpa rasa takut lagi. Tidak ada lagi aturan perjanjian lama yang ketat. Kita bisa datang kepada Allah itu seperti seorang anak kepada bapaknya. Ini luar biasa sebetulnya. Kita tidak menggunakannya gitu. Dan kita tidak perlu lagi ritual yang khusus gitu. Ya, sayang sekali ada gereja tertentu gitu ya masih ribet dengan ritual yang ketat. Harus begini. Tidak ada kebebasan. Seolah-olah kita sedang menghadap seorang yang kita takuti. Seorang pembesar yang kita takuti sehingga kaku akhirnya. Ya karena ada ritual gitu. Ada upacara, ada imamnya yang harus memimpin. Sepertinya kita sayang gitu. Ya, tidak memanfaatkan apa yang telah Tuhan buat. Tuhan tidak tertarik dengan ritual, tapi Tuhan tertarik dengan hati kita. Hati kita ini loh. Karena Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh adanya. Dan setiap orang yang menyembah Allah, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan mau, bukan dengan ritual. Ya, makanya kita beribadah dengan penuh kebebasan. Ya, jangan takut salah. Ya karena tidak ada ritual yang kalau dilanggar itu nanti kepalat gitu atau Tuhan marah. Tidak. Benar-benar kita manfaatkan kematian Yesus Kristus itu telah membuka jalan dan penuh keberanian kita menghampiri Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kita mencari Tuhan, ada jaminan kita akan menemukannya. Yeremia 29:13 mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi kalau kita cari Tuhan, kita datang waktu kita berdoa di rumah sendiri saat teduh gitu. Atau kita berdoa secara kelompok, atau kita berdoa di tempat ini, kita menghampiri Tuhan. Percayalah kita akan jumpa dengan Dia. Kita ketemu gitu. Kecuali kita tidak sungguh-sungguh, kita hanya datang secara ya tubuh kita di sini, tapi roh kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya tidak akan ketemu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan kita jumpai. Karena ini janjinya. Ya, apabila kamu mencari aku, katanya, kamu akan menemukan aku. Perjanjian baru juga ya jelas mengatakan di situ, mendekatlah kepada Allah, katanya, maka aku akan mendekat. Hampiri Dia, maka Dia akan menghampiri kamu. Kenapa? Karena itu merupakan kerinduannya. Tuhan itu rindu ketemu dengan kita. Tuhan menciptakan kita itu menjadi serupa dan dirinya sendiri gitu. Kenapa? Tuhan rindu untuk bersekutu. Makanya dijadikan segambar dengan Dia supaya klop gitu. Ya, Tuhan berikan roh kepada manusia. Untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Untuk bertemu. Tuhan itu rindu bersekutu dengan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Siapa yang cari? Tuhan atau manusia? Tuhan yang cari. Bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari. Di mana engkau?
itu menggambarkan bagaimana kerinduan hati Tuhan itu. Jadi untuk mencari Tuhan, pasti kita ketemu. Asal kita cari dengan sungguh-sungguh, ya, dengan hati yang rindu gitu, ya, bahwa kebaikan Tuhan itu adalah nyata gitu, bahwa Tuhan itu akan kita jumpai pada saat kita mendekat kepadanya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 dikatakan begini, saya bacakannya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Akan datang Tuhan itu, tapi ada syarat di situ. Apa? Syaratnya itu adalah tahirkanlah tanganmu, kuduskanlah hatimu, sucikanlah hatimu, jangan mendua gitu. Jadi kebaikan Tuhan untuk menghampiri kita itu tidak menghilangkan syarat yang mendasar ini. Apa? Kekudusan. Karena Allah itu kudus, maka setiap orang yang menghampiri Tuhan harus dalam kekudusan. Ini yang tidak boleh kita lupakan gitu. Ya, cari Tuhan pasti ketemu, asal kita datang dengan sungguh-sungguh penuh kerinduan dan di dalam kekudusan. Pasti Allah menjumpai kita. Tapi kesempatan untuk menemukan Tuhan itu tidak selamanya ada. Satu saat akan tertutup itu. Ya, satu saat tertutup. Nah, Yesaya 55 ayat 6 mengatakan begini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kata yang mengatakan di situ, carilah Tuhan selama. Ya, selama. Perhatikan, selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepada selama Ia dekat. Lalu Mazmur 32 juga mengatakan hal yang sama. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Ya, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Jadi perhatikan kata-kata selama Ia masih ditemui, selama Ia dekat. Lalu Mazmur mengatakan selagi engkau dapat ditemui. Nah, dari kata selagi ini, selama Ia berkenan ditemui, tersiratlah kebenaran bahwa ada saat Ia tidak akan bisa ditemui. Jalan kepada Bapa itu tertutup sudah. Kita tidak bisa menemukan Tuhan. Ya, di dalam kitab Kidung Agung itu, ya, berapa tahun yang lalu saya pernah sampaikan, ada saat di mana mempelai laki-laki itu mengetuk pintu dan dibuka gitu. Ya, karena ini perempuan ini malas gitu. Ya, sudah cuci kaki, sudah berbaring, kok dengar ada ketokan pintu, lalu dengar suara ini mempelai laki-laki mengetok pintu, dibiarin. Lalu mempelai laki-laki itu hilang. Ya, udah pergi baru dia bangun. Oh, ternyata dia tidak menemukan itu. Itu gambaran bagaimana ketika Tuhan itu dibiarkan gitu. Kita tidak menggunakan kesempatan untuk mencari Tuhan, kesempatan itu berlewat. Ini bukan berarti bahwa Tuhan itu secara permanen menolak. Ya, orang itu tidak lagi Tuhan sayang, Tuhan tidak bisa lagi temui. Tapi itu berarti hilangnya kesempatan untuk menemui Tuhan pada waktu yang tepat. Ada waktu-waktu di mana kita butuh Tuhan. Kita seharusnya ketemu dengan Dia, tapi tidak ketemu. Kenapa? Karena kita membiarkan kesempatan-kesempatan di mana kita bisa menemui Dia. Mari kita perhatikan ini. Ada saat di mana kita tidak bisa menemukan Tuhan itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan jalan itu tertutup. Kita tidak bisa ketemu Tuhan. Apa itu? Yang pertama adalah mengeraskan hati. Nah, seseorang itu kadang mengabaikan suara Tuhan. Saya percaya setiap orang yang percaya Yesus itu, ya, ketika dia lahir baru,
Tuhan tuh memberikan pembaruan hati nurani. Ya, Roh Allah masuk di dalam kita, hati nurani kita itu makin kuat gitu. Dan Tuhan bisa berbicara lewat hati nurani kita. Kadang-kadang kita dipanggil Tuhan untuk menyembah Tuhan. Ada saat-saat di mana kita rindu ketemu Tuhan gitu. Tapi kita abaikan itu. Ada suara yang mengatakan doa. Hari ini ayo kita ibadah gitu. Kita jadi keras hati, kita mengeraskan hati. Apa yang akan terjadi? Kalau kita membiarkan itu terjadi, akhirnya hati nurani kita diam gitu. Ini pengalaman setiap orang gitu. Ketika kita Roh Kudus itu misalnya mencegah kita untuk berdosa gitu. Ya jangan, ada suara jangan, kita langgar gitu. Tidak apa-apa, sekali aja. Nanti lihat kali akan terbiasa begitu. Akhirnya suara hati itu jadi lemah. Ya, jadi samar gitu. Kita tidak lagi mendengar suara hati itu. Ya kok misalnya contoh ini ya, misalnya orang itu tidak pernah mencuri gitu. Lalu mencuri, apa yang terjadi? Ketakutan dia. Hatinya, tangannya gemetar. Ketika pertama kali mencuri itu gemetar, takut ya. Padahal tidak ada yang tahu. Kenapa? Ada suara hati di dalamnya. Suara hati nuraninya berbicara. Kamu maling, kamu salah. Tapi coba diulang lagi. Lama-lama dia ada takut gitu. Jadi mengeraskan hati. Akhirnya kita tidak lagi merasa, oh saya butuh cari Tuhan. Gitu. Karena mengeraskan hati, akhirnya Tuhan keraskan. Ini ada kaitan yang kedua, itu melewati batas kesabarannya Tuhan. Kesabaran Tuhan itu sabar gitu ya. Tuhan itu begitu sabar, dia begitu murah hati. Ketika orang mengeraskan hati, ini ada hubungannya ini, mengeraskan hati, akhirnya Tuhan itu akan mengeraskan hatinya. Kalau Tuhan itu sabar, tapi Alkitab mengatakan kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Dan benar itu apa yang terjadi di dalam sejarah manusia dalam Alkitab itu. Ketika Tuhan itu dengan sabar menunggu manusia bertobat pada zamannya Nuh. Apa yang terjadi? Mereka tidak mau bertobat. Tuhan akhirnya hukum mereka. Jadi kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Nah, Tuhan itu ketika kita mengeraskan hati, nanti Tuhan akan mengeraskan hati orang itu. Apakah itu berarti Tuhan itu jahat? Tidak, itu adalah risiko dari kita dibiarkan Tuhan menanggung akibat dari pilihan kita sendiri gitu. Lalu Alkitab mengatakan Tuhan mengeraskan hatinya. Padahal Tuhan itu tidak tega gitu. Membuat orang binasa itu tidak mungkin. Tapi Tuhan membiarkan. Contohnya Fir'aun. Di dalam Keluaran itu dikatakan bagaimana Fir'aun itu pertama kali itu mengeraskan hati. Itu di dalam Keluaran 7 ayat 13 itu banyak. Ketika ada bala terjadi, Fir'aun itu melihat, loh ini Tuhan marah gitu. Ayo kamu keluar, cepat-cepat orang Israel keluar, bawa keluar semua Musa. Tapi ketika bala itu selesai, ya Musa berdoa, lalu belalang, kodok itu semua minggat dari daerah Mesir. Fir'aun mengeraskan hati. Yang mengeraskan hati. Begitu bolak-balik. Akhirnya mulai Keluaran 10 itu Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Akhirnya binasa. Ketika laut itu terbelah gitu. Jelas dikatakan Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Sehingga Fir'aun tidak takut. Ya tidak ngeri melihat air itu kan namanya air. Ya itu kan labil gitu. Sewaktu-waktu bisa balik itu kan. Tapi Fir'aun tidak pikir gitu. Kenapa hatinya dikeraskan? Apakah Tuhan itu kejam gitu? Tidak, tapi Tuhan membiarkan.
apa yang telah diputuskan oleh Firaun. Hatinya keras, akhirnya Tuhan mengeraskan hatinya, tidak bisa bertobat. Jadi mari kita perhatikan hal ini. Ketika Tuhan memanggil kita untuk beribadah, untuk berdoa, jangan keraskan hati. Karena kalau tidak nanti lama-lama kita itu merasa tidak apa-apa. Ya kan? Itu kan yang kita alami. Kalau kita misalnya udah ibadah sekali tidak apa-apa. Terbiasa, lama-lama tidak ada lagi kerinduan untuk beribadah. Akhirnya padam kerinduan itu. Itulah saatnya kita menuai dari apa yang kita lakukan. Lalu kita melihat itulah Tuhan mengeraskan hatinya. Padahal sebetulnya itu adalah risiko dari apa yang kita buat sendiri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang membuat kita keras? Fokus pada urusan duniawi. Nah, fokus yang berlebihan pada kekuasaan. Kita cari kekuasaan, kita cari wibawa, cari kekayaan, cari kesenangan duniawi. Ambisi pribadi kita itu membuat kita buta kepada apa yang disebut dengan kebutuhan rohani. Kalau kita fokus kepada dunia ini, maka kita akan terlewatkan pada fokus terhadap hal-hal yang rohani. Dalam Matius juga dikatakan tidak bisa seorang itu bertuhankan dua orang. Tidak dapat orang itu bertuhankan dua orang. Harus pilih salah satu. Kalau kita memilih Mamon, Tuhan akan tersingkir. Tapi kalau kita pilih Tuhan, maka Mamon ini akan menjadi pudar. Kita tidak bisa bertuhankan dua orang. Jadi fokus kita itu yang menentukan. Apakah kita fokus kepada dunia ini dengan kesenangannya, kekuasaan yang kita kejar, harta, ya, sehingga kita mulai lupa bahwa kita butuh sesuatu. Tuhan itu menjadi kebutuhan yang utama. Kita tidak merasa lagi perlu cari Tuhan. Nah, itulah pintu tertutup. Tidak ada lagi kerinduan, tidak ada lagi reget gitu ya. Ibadahnya ya gitu-gitu aja. Nah, tidak ada gregetnya gitu. Sehingga akhirnya kita menjadi tawar hati. Yang keempat adalah menunda-nunda waktu. Ya, banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu nanti saja gitu. Ya, sekarang yang penting bagaimana kita mengatasi kehidupan ini. Ya, balik saya mengatakan itu wajib. Ya, harus kita peduli dengan hidup karena kita masih hidup dalam dunia. Kita masih hidup dalam dunia. Ya, Jumat yang lalu itu Ibu Yali juga mengatakan bagaimana kita harus peduli dengan kesehatan kita, dengan tubuh ini. Latihan jasmani itu penting, ya, makan yang bergizi, karena kita bawa tubuh ini selama kita hidup. Bagaimana kita bisa memelihara keluarga kalau tubuh kita lemah, bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau kita sakit-sakitan. Jadi penting bagaimana kita menjaga kehidupan jasmani kita. Tapi kalau kita mulai menunda-nunda, nanti sajalah. Ya, kalau sudah sibuk, bagaimana nanti kalau sudah waktunya senggang. Kapan waktu senggang? Saya merasa bahwa hari-hari ini, ya, waktu senggang itu bagi kita semua itu sulit gitu. Karena kita disibukkan dengan bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita menata kehidupan ini. Waktu itu rasanya cepat gitu. Kayak kita kehabisan waktu gitu. Nah, kalau kita menunda-nunda, ya kesempatan itu bisa hilang begitu saja. Mungkin karena kita sakit sampai kita tidak bisa lagi ibadah ke gereja misalnya. Oh ya, masih bisa berdoa di rumah. Nah, masih bisa. Ya, tapi kan berbeda gitu. Atau tutupnya pintu itu ketika kita mati, habis sudah. Bisa jamin bahwa kita masih bisa hidup besok. Dan bisa jamin, oh saya besok masih akan hidup kok. Nggak ada. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya masih punya waktu
10 tahun lagi. Bisa? Nggak bisa. Kita nggak tahu besok. 5 menit aja kita nggak tahu. Ada orang di video itu ya, saya melihat di video ada orang lagi nyanyi. Nyanyinya nyanyi rohani lagi. Nyanyi rohani. Tiba-tiba guling mati. Padahal suaranya masih lantang gitu nyanyi. Tiba-tiba mati. Ada yang lagi melayani singer WL kayaknya itu. Ibu-ibu gitu. Berdiri di mimbar lagi WL. Tiba-tiba roboh. Mati ya. Tuhan panggil kita itu tidak hanya lewat sakit atau kita ketika kita tua, kapanpun Tuhan mau kita pulang, pulanglah kita. Jadi jangan menunda-nunda waktu. Sementara kita masih punya kesempatan, ayo kita cari Tuhan. Cari persekutuan dengan Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu. Karena pintu untuk mencari Tuhan itu bisa tertutup kapanpun. Kita masuk bagian berikutnya. Ini tentang bagaimana kita hidup bagi Tuhan itu mencari Tuhan, mencari persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita melayani Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan itu sebenarnya mencakup segala aspek kehidupan kita. Lewat pekerjaan kita, ya lewat keluarga, bagaimana kita membina keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pelayanan. Bagaimana kita mendidik anak-anak, bagaimana kita membina keluarga, itu adalah pelayanan. Atau lewat hubungan sosial kita dengan sesama kita, kita melayani Tuhan. Bagaimana kita memahami pelayanan itu penting gitu. Ya, jangan punya pemahaman yang sempit tentang pelayanan. Apa pelayanan pandangan yang sempit tentang pelayanan itu adalah bahwa pelayanan itu dibatasi oleh tembok gereja. Pelayanan itu ya kok diisi jadi WL, jadi singer, main musik, lalu pelayani pemungut persembahan, lalu ada banyak pelayanan di dalam gereja. Cuma itu namanya pelayanan di dalam gereja. Itu pelayanan yang sehubungan dengan pelayanan di dalam gereja. Tapi pelayanan itu seperti di luar juga. Ada banyak pelayanan lebih banyak di luar. Nah, pemahaman yang sempit berikutnya adalah pemikiran bahwa hanya orang tertentu yang dipanggil untuk melayani. Saya tidak punya karunia kok untuk melayani. Saya bilang, semua orang diberi karunia untuk melayani. Karena Alkitab menyatakan bahwa setiap orang itu dipanggil untuk melayani sesuai karunia-Nya dan kesempatan yang diberikan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan begini. Layanilah seorang akan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layani seorang akan yang lain. Ini kan pelayanan. Seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi sesungguhnya semua orang itu adalah pelayan. Pelayan Tuhan. Jadi kita tidak boleh batasi gitu ya, bahwa pelayanan itu hanya di dalam gereja, lalu yang melayani itu orang-orang tertentu saja. Semua kita adalah pelayan. Mana ladang kita? Ladang kita itu dunia. Kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Kita bisa menyampaikan Injil, yang memberitakan Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan, kepada orang-orang yang kita kenal. Ya, kalau kita memberitakan Injil, jangan seperti dulu teman saya itu orang-orang tidak kenal di Injil semua hanya dia dikeroyok gitu. Ada orang-orang yang kita kenal baik, ya, orang-orang di rumah kita. Sudahkah kita beritakan Injil kepadanya? Terserah dia mau atau tidak menerimanya. Tapi paling tidak orang itu telah dengar bahwa Yesus itu juru selamat. Nah, pintu itu untuk melayani itu bisa tertutup. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 9 ayat 4,
kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan bilang akan datang malam di mana seorang tidak bisa lagi melayani, tidak bisa lagi bekerja. Pintu itu bisa tertutup sewaktu-waktu ketika malam itu tiba. Galatia juga mengatakan begini, Paulus kepada jemaat Galatia ayat 6, pasal 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Selama masih ada kesempatan. Pengkhotbah juga, Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Karena di dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi, tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat. Tidak ada lagi di dunia orang mati. Jadi ada batas-batas di mana kita tidak bisa lagi melayani. Apa yang menutup pintu pelayanan ini? Apa yang membuat pintu pelayanan tertutup? Yaitu malam akan datang katanya. Malam akan datang di mana kesempatan itu tertutup. Kenapa tertutup? Atau keterbatasan fisik atau kehidupan kita. Malam itu melambangkan masa tua, ya sakit-sakitan. Masih bisa melayani, masih bisa berdoa, masih bisa ini, masih bisa. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa lagi beraktivitas karena sakit atau tergeletak, apa yang bisa kita buat? Melayani dengan doa, masih bisa. Sampai akhirnya kita mati, itulah pintu terakhir di mana kita tidak bisa lagi melayani Tuhan dengan sesama karena berakhir sudah. Jadi keterbatasan fisik kita dan kehidupan ini akan menjadi pintu terakhir. Jadi sementara kita masih hidup, ayo kita layani. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kemuliaan kita di seberang sana. Ada orang mengatakan bahwa di surga itu nanti tingkatannya itu macam berbeda-beda gitu. Ya, yang melayani dengan sungguh-sungguh akan berbeda dengan yang melayani ya asal-asalan, pasti berbeda. Kalau enggak Tuhan tidak adil. Ya, jadi kesempatan, keterbatasan fisik dan kehidupan itu menjadi pintu tertutup ketika kita sudah pulang. Kita mati, tidak ada satupun yang kita bisa buat untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Yang kedua, kesempatan yang hilang. Kesempatan hilang atau waktu untuk melakukan kebaikan, memberitakan Injil, hilang kesempatannya. Pernah kan alami itu kan? Lalu kita nyesel, kok tadi itu kesempatan itu kok tidak dipakai itu ya. Kenapa kok kesempatan tadi itu kita sia-siakan, akhirnya lewat begitu saja. Dan kemungkinan itu tidak terulang lagi. Hanya kemurahan Tuhan yang membuat kesempatan itu kita terulang gitu. Ya terulang. Dan itu adalah karunia Tuhan untuk mengulang lagi kesempatan kita dibuka lagi gitu. Berikutnya adalah pintu melayani tertutup ketika Tuhan Yesus datang. Tidak ada satupun yang bisa kita buat kecuali kita menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita buat. Ketika kita menghadap Tuhan, ketika Yesus datang, kita tidak bisa layani Tuhan lagi, hanya akan menerima upah yang kita sudah buat selama ini. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh layani Tuhan dengan apa yang kita bisa buat, dengan karunia yang kita buat, bisa berikan kepada Tuhan di rumah, di masyarakat, di lingkungan kita, di gereja. Apapun yang kita buat, buatlah itu untuk Tuhan. Karena pelayanan yang kita buat untuk Tuhan itulah yang akan diperhitungkan Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah ada di ambang batas, kita baru nyesal, kok aku tidak lakukan sesuatu. Lalu menghadap Tuhan dengan tangan kosong, menghadap Tuhan dengan tidak membawa apa-apa.
Ya, hasil dari pelayanan kita dalam dunia ini. Kita lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana kita hidup bagi Tuhan itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Ini merupakan kewajiban bagi semua orang. Nah, kewajiban yang utama adalah kita melakukan kehendak Tuhan yang merupakan respon dari kasih Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan mengasihi kita, apa yang kita buat? Apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita, apa yang kita buat adalah mengabdikan diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita meresponi korban yang besar itu adalah ketika kita mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, katanya, kamu akan menuruti segala perintahku, melakukan kehendaknya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan lakukan itu. Ini respon, bukan kita melakukan melakukan kehendak Tuhan bukan supaya masuk surga. Tidak, surga itu terbuka karena korban Yesus Kristus. Tapi setelah kita diselamatkan, apa yang kita buat? Kita mengasihi Tuhan, melakukan segala perintahnya, kehendaknya. Matius 7:21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu artinya kita hidup menyenangkan Tuhan, hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Alkitab. Itu melakukan kehendak Tuhan. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu apa sih? Hiduplah seperti apa yang Tuhan ajarkan. Kita mengasihi, ya, kita hidup dalam keadilan, ya, kita jujur, kita penuh pengampunan. Itulah nilai-nilai yang diajarkan Alkitab yang harus kita lakukan. Ya, gampangkah? Tentu tidak. Tapi saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Kita akan memandang itu sebagai sukacita, kehormatan gitu. Bahwa saya masih bisa melakukan kehendak Tuhan itu adalah kehormatan. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak jadi berat gitu. Tapi kalau kita lakukan itu kewajiban. Itu adalah sesuatu yang wajib harus dilakukan. Kita akan terbeban gitu. Tapi kalau kita memandang bahwa melakukan kehendak Tuhan itu sebagai kehormatan bagi kita, kita akan lakukan itu. Karena itu akan berdampak pada kekekalan. Akan berdampak kepada kekekalan. Tapi kita percaya seperti pintu-pintu yang lain, pintu mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan bisa ditutup. Melayani Tuhan juga bisa ditutup. Melakukan kehendak Tuhan juga bisa ditutup. Kapan? Saat kita mati. Atau ketika Tuhan Yesus datang. Tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kematian itu adalah keadaan permanen. Kematian itu keadaan permanen, tidak bisa dirubah lagi. Tidak ada lagi kesempatan kedua untuk mengalami perubahan. Mana ayatnya? Ayatnya Ibrani 9 ayat 27 mengatakan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Jadi artinya hidup ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan sebelum kita menghadap hakim itu. Kapan melakukan kehendak Tuhan? Ya waktu masih hidup ini. Kalau kita mati, kita tinggal dihakimi. Tidak ada lagi kesempatan untuk merubah. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengalami perubahan. Ada orang yang percaya bahwa kalau sudah mati itu tergantung dari yang mendoakan. Kalau makin banyak yang mendoakan, makin cepat nanti kita berubah, pindah. Tidak ada perpindahan. Alkitab tidak pernah bercerita bahwa setelah kita mati, kita masih bisa berpindah dari neraka ke surga. Itu cerita dongeng. Dongeng. Tidak ada di Alkitab, coba cari. Tidak ada.
perumpamaan Yesus buat antara orang kaya dan Lazarus itu menggambarkan bagaimana kehidupan di balik kubur itu kekal, tidak bisa dirubah. Oleh sebab itu mari sementara kita masih bernafas hari ini kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan, dan itu akan berpengaruh kelak ketika kita menghadap Tuhan. Kemuliaan kita ditentukan dengan apa yang kita buat hari ini. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan dengan tulus hati, saya percaya kelak ketika kita menghadap Tuhan, kemuliaan itu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan atau tidak hidup bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian menyadari bahwa kesempatan untuk hidup bagi Tuhan itu terbatas. Ayo kita gunakan sebelum batas itu selesai. Sebelum batas itu tertutup, sebelum pintu itu tertutup, mari kita berusaha lebih sungguh lagi. Untuk apa? Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersekutu dengan Dia, layani Tuhan dengan apa yang bisa kita buat dimanapun. Jangan dibatasi hanya di gereja, di luar situ banyak. Lalu lakukan kehendaknya, karena ini yang menentukan kemuliaan kita kelak. Dan saya percaya ketika pintu itu sudah tertutup, kita jumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan selama-lamanya. Amin.